Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Karina Wijaya dari Prodi Aquaculture kelas C, NIM 1419111333135, kelompok 8, Praktikum Manajemen Kualitas Air. Tanah dasar kolam merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan budidaya, karena mutu tanah dasar kolam dapat mempengaruhi kualitas air kolam, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap kehidupan biota yang ada di dalam kolam tersebut. Untuk budidaya ikan dipengaruhi oleh pH, bahan organik, nitrogen, dan fosfor di dalam tanah. Zat hara dan produktivitas fitoplankton berhubungan erat dengan pH dan zat hara yang terdapat di dalam tanah. Pengapuran dan pemupukan merupakan aspek yang berkaitan karena dapat meningkatkan produktivitas budidaya. Pengapuran dan pemupukan pada kolam masam dengan kapur dan pupuk organik diduga memiliki pengaruh nyata terhadap perubahan kualitas air, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan ikan. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara jelas apa sih pengapuran dan pemupukan itu, lalu apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan, dan bagaimana cara kerjanya. Di sini kita juga akan membahas pengaruh pengapuran dan pemupukan dalam kolam budidaya. Pengapuran di sini bertujuan untuk memperbaiki pH tanah dasar tambak. Tanah dasar tambak yang memiliki pH yang sangat rendah akan mengakibatkan rendahnya pH dalam air tambak. Oleh karena itu, perbaikan pH air tambak harus dimulai dari perbaikan pH tanah dasar tambak. Selain untuk memperbaiki keasaman, kapur yang digunakan pada proses pengapuran dapat digunakan sebagai disinfektan dan memperbaiki unsur hara untuk meningkatkan fitoplankton. Untuk proses pemupukan sendiri ditujukan agar pada kolam budidaya memiliki kandungan bahan organik yang kaya dan membantu berbagai macam organisme untuk berkembang biak yang nantinya dapat digunakan sebagai pakan alami ikan pada kegiatan budidaya. Penggunaan pupuk sendiri sebaiknya menggunakan pupuk yang berbahan dasar pupuk organik sebagai pupuk dasar. Untuk alat yang kita gunakan yaitu terdiri dari akuarium, ember, dan skop. Sedangkan untuk bahan yang kita gunakan yaitu tanah, pupuk urea, TSP, dan kapur CaCO3 atau kapur pertanian. Dalam kegiatan pengapuran dan pemupukan, kita harus memahami tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan tanah ke dalam akuarium dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Lalu setelah dimasukkan tanah, kita bisa membalik tanah dengan skop, lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 3-5 hari sampai tanah tampak pecah-pecah. Kemudian kita bisa memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1 hingga 2 hari. Air yang sudah kita masukkan selama 1 hari ini kita keluarkan dan keringkan kembali kira-kira selama 1 hingga 2 hari. Kemudian kita dapat mengukur pH tanah dalam akuarium. Setelah itu, kita dapat memberikan kapur CaCO3 atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Lalu, kita mengeringkan tanah yang sudah diberi kapur tadi selama 2 hingga 3 hari, dan kemudian padatkan tanah. Berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi akuarium dengan air setinggi 20 cm. Setelah itu, bisa kita tambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 70 kg per hektar dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Pemberian ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara merata ke seluruh tanah dan lakukan pemupukan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensucikan hama. Tahap akhir, kita bisa menambahkan air dengan ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Lalu, apa sih pengaruh pengapuran dan pemupukan itu sendiri? Lokasi budidaya yang tanahnya mengandung asam sulfat tidak baik untuk kegiatan budidaya. Namun, untuk menjadikannya tetap produktif, kita memerlukan proses pengapuran. Nah, proses pengapuran itu akan meningkatkan sifat keasaman sehingga pH akan bertambah dan menjadi netral ataupun menjadi basah. Kegiatan pengapuran digunakan di kapur untuk meningkatkan keasaman tanah serta menambah unsur kalsium dan magnesium pada kolam budidaya. Maka dari itu, kapur yang kita gunakan dapat meningkatkan kesadahan dan alkalinitas air sehingga membentuk sistem penyangga atau buffer yang kuat.
Penggunaan kapur di sini juga berfungsi untuk mempercepat dekomposisi bahan organik, mengendapkan besi, menambah ketersediaan unsur fosfor, dan merangsang pertumbuhan plankton. Plankton di sini digunakan sebagai pakan alami dalam kegiatan budidaya. Maka dari itu, pakan alami harus terus tersedia dari awal kegiatan budidaya sampai proses panen. Pemupukan sendiri dapat mempengaruhi ketersediaan fitoplankton. Hal ini dikarenakan kegiatan pemupukan dapat merangsang pertumbuhan dari plankton. Pada literatur dijelaskan bahwa pupuk ini dapat meningkatkan kadar bahan nutrien atau zat hara yang diperlukan untuk tumbuhnya plankton serta memperbaiki kualitas air. Maka dari itu, proses pengapuran dan pemupukan ini sangat penting untuk dilakukan saat persiapan kolam. Sekian informasi yang dapat saya berikan pada kegiatan praktikum manajemen kualitas air pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.